Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'azzi man ata'ahu wa taqa, wa mudhilli man khalaqa amruhu wa ahsa, wa hadi man tawajjaha ilayhi wa sa'ada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamdahu ya ardahu wa sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqin siwah. Syahadatan tadkhiluha liyawmin la yanfa'u fihi walidun waladahu wa la waladun abad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi sallallahu wajtaba. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ayyuhal hafidhu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'abbud wa taqarruban ila Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Selama 1 bulan kita ditempa di madrasah Ramadan, di perkuliahan Ramadan, di pesantren Ramadan, di universitas Ramadan. Allah harapkan ikhwatal iman agar kita selepas di bulan suci Ramadan kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, dan Allah berharap kepada kita agar kita nanti akhirnya dimasukkan bersama-sama, tidak hanya bahagia, tidak hanya tersenyum di muka bumi Allah atau di masjid yang penuh barakah ini, tetapi kita bahagia dan tersenyum semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tetap menjadi orang baik dan tetap pada koridor menjadi orang-orang yang kembali kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita melihat bagaimana para salafus salih an Hatib bin Abdillah annahu qala kana ahlul khair yaqulu ba'dhum ila ba'din bi thalathi kalimat. Tradisi orang zaman dahulu, ikhwatal iman, orang-orang baik zaman dahulu itu saling mewasiatkan kebaikan, saling menasihati kebaikan. Paling tidak 3 kebaikan itu, yang pertama yang disampaikan oleh sahabat ma'ruf adalah man 'amila bi akhirih Allahu amra dunyahu. Barang siapa dalam kehidupannya, dalam kehidupan dunianya mengutamakan kehidupan akhirat,
Pagi ketika bekerja ingat Allah. Kemudian sampai di tempat kerja, di kantor, dimanapun kita berada, hadirkan Allah. Dan kemudian ketika mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, hadirkan Allah. Kenikmatan datangnya dari Allah, dan musibah yang menimpa kepada kita walaupun silih berganti datang kepada kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya disadarkan seperti ini kuat iman, maka kata sahabat Auf, kafallahu amra dunyahu, orang yang demikian akan dicukupi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa kehidupannya senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian segala kehidupannya, cita-citanya, harapannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafallahu hammah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikucurkan, dilancarkan, dibukakan dari berbagai macam arah rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang diwasiatkan oleh salafus salih adalah man asra'a fima bainahu wa bainan nas asra'allahu fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa merajut kebaikan kepada Allah, kepada manusia, maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan akan diperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa man asra'asarirahu asra'allahu alaniyatahu. Barang siapa memperbaiki amal ibadah yang bersifat rahasia, yang tidak tampak dan tidak kasat oleh mata, senantiasa dia perbaiki. Seperti halnya puasa misalkan, walaupun kita tidak puasa, mengaku puasa, tidak ada satupun orang yang tahu. Ayah kita, orang tua kita, rekan kerja kita, atasan kita, sekalipun tidak tahu kalau kita tidak berpuasa. Tapi ketika kita melakukan demikian, ingat Allah, mengaku berpuasa, ingat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dirinya diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang terkait dengan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, termasuk salah satu Lailatul Qadar, salah satunya dihiasi oleh turunnya Al-Qur'an. Dan ada beberapa pesan yang ada di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah kata-kata qaul. Karena manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan lisan, maka saya mengambil kata-kata qaul. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ada beberapa kata qaul. Yang pertama kata-kata qaulan tsakiya. Yang kedua ada kata-kata qaulan karimah. Yang ketiga ada kata qaulan ma'rufa, dan yang keempat ada kata-kata qaulan syadida. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata qaulan tsakiya, artinya kata-kata yang bermutu. Seakan-akan Allah berkomunikasi intens kepada kita. Kalau menjadi manusia, jadilah manusia yang mengeluarkan kata-kata yang bermutu, yang berkualitas, yang berbobot. Ketika berkomunikasi dengan anak kita, usahakan komunikasi kita yang berbobot kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada lingkungan kita, di mana tempat kita kerja misalnya. Maka usahakan kata-kata kita berbobot kepada iman rahimani wa rahimakumullah. Apalagi menjadi seorang dai yang mungkin banyak dai 80% ada kurang, diguyon toh, mohon maaf, tapi 20% hanya isi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan qaulan tsakiya.
sampaikan dengan bahasa yang bermutu, berbobot, berkualitas. Bukankah dalam kaidah mengatakan qimatul ma yahsul wa ma ya'lam. Diri seseorang itu karena keilmuan, pengetahuan dan keberhasilannya. Banyak di antara mereka ikhwan rahimahullah secara fisik memang mohon maaf dibandingkan dengan yang lain masih kurang. Tetapi dari sisi keilmuan luar biasa. Maka keilmuan ini akan mengangkat dirinya sesuai jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Termasuk yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sama orang tuanya dengan bahasa yang lembut, ngomong sama mamanya dengan bahasa yang santun. Begitu pula orang tua kepada anak-anaknya mengucapkan dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, bahasa yang menjadi sulit tauladan untuk keluarganya. Ikhwatal iman rahimahullah, qimatul ma yahsul wa ma ya'lam. Yang kedua, ikhwatal iman rahimahullah, ada kata-kata qaulan karim. Artinya kata-kata mulia. Jika kita berkomunikasi intens, biar harmonis dan romantis dalam kehidupan kita, maka usahakan ikhwatal iman kata-kata mulia. Misalkan memberikan motivasi ketika ada teman kerja atau tetangga kita yang mohon maaf mungkin di PHK atau pensiun, masih belum siap pensiun, berikan kata-kata motivasi yang luar biasa. Atau mereka-mereka yang tidak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, berikan motivasi yang luar biasa. Sampaikan bahwa ketika kita sholat tepat waktu misalkan, maka Allah akan jadikan 27 derajat yang akan Allah berikan kepadanya. 27 derajat itu apa? Bisa jadi, mohon maaf, iman ekonomi kita ditata oleh Allah. Bisa jadi anak-anak kita ditata lebih baik oleh Allah. Bisa jadi keluarga kita ditata lebih baik oleh Allah. Bisa jadi hati kita semakin tenang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika mereka-mereka yang bekerjanya jauh, tempat bekerjanya jauh, masih mampu memilih waktu mulai pagi berangkat, diperkirakan jangan sampai terlambat di tempat kerja, dipersiapkan betul. Tapi bagaimana ketika ada dikumandangkan masjid tidak jauh dari kita, musola tidak jauh dari kita, kenapa kita tidak menyegerakan untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nyambut kayu waktu saat kita tepat waktu, tetapi untuk menghadap kepada Allah, kenapa kita tidak mampu? Ikhwatal iman rahimahullah. Yang ketiga, untuk harmonisasi dalam lingkungan kita, paling tidak kita gunakan qaulan syadidan, kata-kata yang benar, jujur, adil, jangan sampai berbohong. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Qul haqqu walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walau ayat. Selamatkan teman-teman kita, selamatkan keluarga kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dari kita ikhwatal iman akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu sebab apa kita meninggal dunia, di mana. Tidak ada yang tahu ikhwatal iman rahimahullah. Sama halnya orang tua kita. Saat ini mungkin kita bahagia karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat bagaimana besarnya jasa orang tua kita, kita kadang-kadang menangis. Ya Allah, saat ini saya kaya. Ya Allah, saat ini saya banyak harta. Ya Allah, saat ini rumah saya megah mewah dengan berbagai macam fasilitas. Tetapi orang tua saya tidak ada, ya Allah. Terima semua kebaikan orang tua. Ikhwatal iman rahimahullah, apalagi ketika takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berfikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang paling besar.
Tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian semuanya tampak kecil. Harta kita tampak kecil, jabatan kita tampak kecil, keluarga kita tampak kecil, semuanya tampak kecil. Yang besar hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita ibu iman yang saat ini hadir khususnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang sehat lahir batin, amin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, amin. Dilimpahkan, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan semoga keluarga kita di kota Dimana tidak hanya bahagia dan bertemu di sini saja, tetapi semoga semuanya dari kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, dengan segala kotoran jiwa dan raga kami ya Allah. Tidak ada satu pun dosa yang tidak tampak jelas di hadapan-Mu ya Allah. Jika pada hari ini kami sebagai orang tua belum mampu mendidik anak-anak kami menuju jalan yang Kau ridhoi, bimbing hati kami ya Allah, bimbing keluarga kami ya Allah. Berikan kekuatan keluarga kami untuk senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami masih belum mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah, maka jadikan rezeki kami ya Allah pada hari-hari setelah ini ya Allah, rezeki kami menjadi sebab semakin dekatnya kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika kesehatan ini selama ini tidak menjadikan kami dekat kepada-Mu ya Allah, maka jadikan kesehatan saat ini ya Allah. Berikan hidayah bersama kesehatan kami untuk senantiasa mengabdikan diriku kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Akhiran idza wajadtu khata'an ini as'alu ilaikum afwan karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu sekalian kita